Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia-Nya sehingga kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni ad-dinul Islam. Baik, yang terhormat kepada Bapak Muhajir selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran, dan tak lupa kepada semuanya yang berbahagia. Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama, yaitu materinya adalah jenis-jenis tes. Baik, yang pertama yaitu pengertian tes. Tes dapat didefinisikan sebagai pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat atau atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Nah, jenis-jenis tes dibedakan menjadi 3, yaitu dari segi bentuk pelaksanaannya, dan yang kedua dari segi bentuk soal dan kemungkinan, yang ketiga dari segi fungsi tes di sekolah. Yang pertama dari segi bentuk pelaksanaannya, itu bisa tes tertulis atau paper and pencil test. Yang kedua tes lisan atau oral test, dan tes pembuatan atau performance test. Nah, yang kedua, jadi tes tertulis atau paper and pencil test itu tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis, baik dalam tulisan tangan maupun menggunakan komputer. Nah, yang selanjutnya tes lisan. Sedangkan tes lisan itu bisa dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antar guru dan murid. Dan untuk tes perbuatan itu mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis tes dari segi bentuk soal dan kemungkinannya. Yang pertama itu yaitu tes esai. Adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisir sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Tes jenis esai ini menurut kemampuan siswa untuk mengemukakan, untuk menyusun, memadukan gagasan yang telah dimilikinya dengan mengutamakan kata-katanya sendiri. Tes esai juga sering dikenal dengan istilah tes subjektif.
yaitu salah satu jenis tes hasil belajar yang memiliki karakteristik. Nah, tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa telah disediakan alternatif jawabannya. Tes objektif terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain tes betul salah atau true false, tes pilihan ganda. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis tes dari segi fungsi tes di sekolah. Yang pertama yaitu tes formatif, yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses belajar berlangsung. Tes ini diberikan dalam tiap satuan unit pelajaran. Yang selanjutnya yaitu tes sumatif, yang diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Jadi kayak UAS seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tes diagnostik. Adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajarnya. Nah, yang selanjutnya tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta. Nah, demikianlah jenis-jenis tes, yaitu dari segi bentuk pelaksanaannya, dari segi bentuk soal dan kemungkinan, dan dari segi fungsi tes di sekolah. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri tes yang baik. Ada 3 ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama, bersifat valid. Yang kedua, bersifat reliable. Yang ketiga yaitu bersifat praktis. Yang pertama yaitu bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Suatu tes dikatakan valid bila tes itu isinya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya alat ukur yang digunakan secara tepat. Yang kedua yaitu bersifat reliable atau memiliki reliabilitas yang baik. Reliabilitas sering diartikan dengan keterandalan. Suatu tes dikatakan reliable jika tes itu diberikan secara berulang-ulang dengan memberikan hasil yang sama. Yang ketiga yaitu bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Tes yang memiliki sifat kepraktisan artinya praktis dari segi perencanaan, pelaksanaan tes, dan memiliki nilai ekonomi yang harus tetap mempertimbangkan kerahasiaan tes tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan tes. Pengembangan ada 6 langkah-langkah pengembangan tes, yaitu pengembangan spesifikasi tes, penulis soal, penilaian soal, pengadministrasian soal, penganalisaan hasil uji coba, dan pengujian butir-butir soal secara empiris. Pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu penilaian soal, yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi, kriteria, dan psikologis. Yang selanjutnya yaitu pengujian butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. Selanjutnya yaitu menganalisis tes.
Menganalisis instrumen atau alat evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan atau yang akan digunakan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai alat ukur yang baik, tepat, ukur sesuatu sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Sebuah instrumen dikatakan baik jika memenuhi syarat validitas, reliabilitas, dan bersifat praktis. Selanjutnya itu menganalisis tes. Ada 3 cara yaitu untuk menganalisis tes, yaitu validisasi tes. Suatu tes dikatakan valid jika tes itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid disebut juga sahih, terandakan, atau tepat. Tes hasil belajar yang valid harus dapat menggambarkan hasil belajar yang diukur. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila alat ukur itu dicobakan kepada objek yang sama secara berulang-ulang, maka hasilnya akan tetap sama, konsisten, stabil, atau relatif sama. Yang ketiga yaitu menganalisis soal tes. Untuk mendapatkan kualitas soal yang baik, maka dilakukan langkah-langkah diantaranya daya pembedah, indeks kesukaran, dan penerimaan soal. Analisis soal tes yaitu ada 3, daya pembedah, indeks kesukaran, dan penerima soal. Daya pembedah yaitu kemampuan soal untuk membedakan siswa yang pandai dengan siswa yang bodoh. Indeks kesukaran yaitu bagaimana soal itu menguji tentang kesulitan hingga takar kemudahannya. Yang ketiga yaitu penerima soal adalah murid itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari kami kelompok 3. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.